Halo, welcome back to my channel. Nah, untuk kali ini kita akan tetap membahas tentang edukasi kebidanan itu sendiri. Jadi banyak banget yang DM aku nanyain, "Kak, tamat D3 itu sebaiknya lanjutnya S1 Kesmas atau S1 Kebidanan ya, Kak ya?" Aku tahu itu jadi pertanyaan yang kayaknya udah melegendaris banget ya, karena setiap tamatan D3 Kebidanan pasti tanyanya itu. Kalau dulu ada satu lagi opsi D4 Kebidanan, tapi karena sekarang udah diarahin ke S1 Kebidanan, jadi opsi pilihannya itu ada dua, lanjut ke S1 Kesmas atau lanjut ke S1 Kebidanan gitu. Sebenarnya ini agak membingungkan karena seharusnya ini ditanyakan ke diri sendiri, karena tergantung pada kondisi dan kemauan diri sendiri. Cuma karena mungkin teman-teman pada saat ini terlalu panik atau terlalu bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya, aku akan coba kasih insight dari perspektif aku. Jadi kalau misalnya ini tidak sesuai dengan teman-teman, mungkin ini hanya dijadikan pandangan dari teman-teman saja ya. Tapi kalau misalnya bermanfaat, semoga ini dapat membantu menjadi jalan keluar dari permasalahan yang sekarang dihadapi. Nah, kita lihat dulu overview-nya. Ini ada dua jurusan, S1 Kesmas dan S1 Kebidanan. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah untuk melihat grand scheme dari kehidupan teman-teman sendiri. Kedepannya teman-teman mau jadi apa, itu dulu. Kalau misalnya mau tetap menjadi bidan, entah itu di bidang pendidikan atau klinis, otomatis pilihannya langsung dong ke kebidanan. Tapi kalau teman-teman pengen untuk menjadi mungkin epidemiologis atau ingin menjadi penyuluh masyarakat, pemberi promosi kesehatan atau ahlinya di bidang kesehatan reproduksi, atau malah mau pengen bekerja di perusahaan di bagian kesehatan dan keselamatan kerja, berarti itu bagiannya teman-teman memilih adalah bagian kesmasnya gitu. Jadi mau kemana dulu nih? Yang sebenarnya jadi masalah adalah teman-teman itu ragu apakah teman-teman pada saat mengambil kesmas masih ingin jadi bidan gitu. Jadi makanya teman-teman mikirnya kalau ambil kesmas ini masih bisa nggak ya jadi bidan gitu. Kalau misalnya masih bisa, aku ambil kesmas. Tapi kalau misalnya nggak bisa lagi, aku nggak ngambil kesmas. Mostly itu seperti itu. Jadi keraguan-raguannya dulu sebenarnya yang harus di dismiss gitu. Aku tahu mungkin akan berat untuk kayaknya udah kuliah 3 tahun ambil D3 terus tiba-tiba dihilangin gelarnya, dihilangin juga apa ya, fungsi kerjanya nanti di pekerjaan, mungkin teman-teman nggak rela gitu. Tapi kalau dilihat secara garis besar tujuan dan minatnya, kalau misalnya memang teman-teman kedepannya tetap nggak berminat jadi bidan, ya berarti teman-teman memang harus move atau switch karir teman-teman dengan memilih jurusan yang sesuai dengan karir impian teman-teman. Nggak hanya kesmas, mungkin teman-teman pengen mungkin lanjut kuliahnya ke jurusan-jurusan lain yang mungkin lebih jauh lagi kaitannya dengan kebidanan, ya sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya grand scheme kehidupan teman-teman mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap ingin berkarir di kebidanan, sebaiknya teman-teman memang memilih jurusan yang linear dengan jurusan kebidanan ini, yaitu S1 kebidanan, kita lanjut ke profesi, kita lanjut ke S2 kebidanan, itu linear gitu ya. Nah, jadi itu dulu, ketahui dulu teman-teman itu mau tujuannya kemana, kemudian mau juga minatnya kemana, kemudian juga teman-teman harus mengkalkulasikan juga dengan kondisi teman-teman sekarang, seperti itu. Kalau misalnya saat ini teman-teman sudah menjadi PNS, kemudian di tempat kerja teman-teman dibutuhkan orang kesmas, dan teman-teman di sana adalah satu-satunya orang yang mungkin berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut dan diminta teman-teman untuk melanjutkan kuliah ke sana, yaitu berarti kita kan memenuhi jabatan tertentu, posisi tertentu, yang nggak masalah kayak gitu. Dan tetap sih pekerjaan teman-teman akan sesuai dengan tupoksi baru teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu belum bekerja atau masih mahasiswa dan pengen lanjut kuliah ke kesmas, itu berarti benar-benar yang teman-teman pilih untuk pekerjaan teman-teman nanti adalah ijazah terakhir. Bisa sih pada beberapa kesempatan teman-teman tetap menggunakan kebidanan, berarti kesmasnya yang dikesampingkan dulu. Ada temanku dia udah lanjut S1 kesmas, kemudian dia PNS-nya ambil D3 kebidanan, ya berarti S1 kesmasnya nggak dipakai lagi. Kecuali nanti ada perubahan peraturan dan teman-teman bisa untuk penyetaran ijazah dengan ijazah yang tidak linear. I don't know what the future will bring gitu ya. Nah, berarti bisa. Tapi kalau untuk peraturan sejauh ini enggak gitu, belum gitu. Jadi itu mungkin pertimbangannya. Nah, di sini ini sebenarnya masalah emosional aja nih. Masalah kita kasihan kebidanan yang nggak dipakai gitu. Terus kemudian masalah juga kita masih ragu-ragu dengan kesmas ini. Jadi itu mungkin yang harus teman-teman tanyain ke diri sendiri. Jadi sebanyak apapun teman-teman nonton video, kalau misalnya teman-teman sendiri nggak tahu mau ngapain ke depannya, ya bakalan tetap bingung juga. Bisa aja sih teman-teman FOMO, maksudnya ngikutin, oh kakak ini berhasil setelah dia lanjut ke kesmas, oh kakak ini lebih berhasil ketika dia tetap stay di kebidanan. Ya itu kondisi kakaknya gitu, bukan kondisi kita. Jadi di sana ya pola pikirnya yang harus dipertimbangkan. Nah, ini aku tadi sempat
lihat juga beberapa peminatan yang diajukan di bagian Kesmas itu ada beberapa. Kalau di kebidanan kan memang kita tok jalurnya adalah sebagai seorang bidan. Pilihannya nanti hanyalah apakah kita akan berkarirnya di bidang pendidikan atau di klinis. Tapi kalau untuk Kesmas ini kita bisa memilih peminatan yaitu epidemiologi, promosi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, biostatistika, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, administrasi kebijakan, dan gizi masyarakat. Jadi di dalam jurusan ada lagi peminatan yang bisa teman-teman pilih nanti. Misalnya nih selama ini pengennya lebih ke Kespro, nanti maunya kerjanya di BKKBN deh gitu ya misalnya. Berarti kan memang ambil Kesmas di bagian Kespro gitu, bisa aja di BKKBN bidan. Cuma memang untuk peminatannya lebih ke sana. Ada lagi yang mungkin lebih tertarik jadi epidemiolog gitu, maunya lanjut S2-nya nanti sebagai epidemiolog karena ingin berkarirnya sebagai seorang peneliti, for example, atau biostatistik juga bisa gitu. Ya berarti lanjutnya ke peminatan yang ini pemilihannya. Jadi untuk pemilihan ini yang pertama memang minat dulu dan tujuan besar yang mau dicapai, back again nasihatku ke sana gitu kan. Yang kedua kemudian kondisi kita dari segi keuangan dan segala macamnya. Untuk jurusan ini kayaknya estimasi waktunya sama ya, Kesmas itu sekitar 3 tahunan kalau nggak ada ketelatan. Kalau untuk S1 kebidanan ditambah profesi kayaknya juga waktunya sekitar 3 tahunan juga. Biayanya berarti menyesuaikan. Kalau Kesmas ya kita banyaknya keperkuliahan mungkin ya, dan ada juga mungkin praktek-praktek ke lapangannya, tapi estimasi biayanya mungkin bisa ditanyakan ke orang yang pernah mengambil jurusan Kesmas. Tapi kalau kebidanan kita tahu persis, kita ada praktek lapangannya, kemudian kita juga ada membawa pasien segala macam kayak gitu kan. Penelitiannya juga seperti apa di kebidanan, yang klinisnya itu kita sudah tahu, dan berapa perkiraan biayanya dan segala macam, berarti kita udah lebih tahu dengan hal ini. Nah, mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih bisa memutuskan mau lanjutnya kemana kayak gitu. Aku sendiri sebagai ASN, sebenarnya kalau di ASN itu lebih enaknya kita adalah selinier ya. Jadi untuk naik jabatan, naik pangkat itu kayaknya lebih enak kalau kita linier, kecuali memang seperti tadi posisi yang kita isi dengan Kesmas itu dibutuhkan misalnya di tempat kita, nggak ada nih orang lain yang bisa, kayaknya memang kita ditugaskan untuk melanjutkan kuliah ke bagian Kesmas, ya itu oke, karena memang kan sudah menjadi kebutuhan pemerintah. Tapi kalau misalnya itu belum menjadi kebutuhan, berarti kita harus memilih salah satu, apakah kita akan memakai ijazah Kesmas kita atau ijazah kebidanan kita untuk mendaftar pekerjaan, mendaftar PNS, dan lain-lain gitu. Kedua jurusan itu sama-sama bagus, tidak ada jurusan yang lebih bagus antara kebidanan atau Kesmas, itu nggak ada yang lebih bagus. Itu bagusnya itu tergantung kondisi teman-teman masing-masing. Jadi don't be afraid to choose. Yang penting teman-teman passionate dan kemudian bisa lebih menjalankan fungsinya ke depannya dengan pilihannya ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.